Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayah dari kelas TIA dengan NIM 240 250 50 20 12. Saya di sini saya akan membacakan materi dari Pak Dedi Suwarna Eskom Mkom dengan judul Software Development Life Cycle atau SDLC. Apa itu SDLC? Siklus hidup pengembangan perangkat lunak adalah proses atau langkah-langkah yang digunakan untuk membuat software dengan baik, cepat, dan tidak boros biaya. Tujuan SDLC adalah mengurangi risiko kesalahan dengan perencanaan yang matang, sehingga software yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna. SDLC membagi proses pembuatan software menjadi beberapa tahap yang jelas, sehingga pekerjaan lebih teratur, mudah dikerjakan, dan bisa diukur hasilnya. Manfaat SDLC: peningkatan visibilitas proses pengembangan untuk semua pemangku kepentingan yang terlibat. Estimasi, perencanaan, dan penjadwalan yang efisien. Peningkatan manajemen risiko dan estimasi biaya. Penggunaan perangkat lunak yang sistematik dan kepuasan pelanggan yang lebih baik. Bagaimana cara kerja SDLC? Pertama, rencana. Pada tahap perencanaan, tim menentukan hal-hal penting seperti perkiraan biaya, waktu pengerjaan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Tim juga mengumpulkan kebutuhan dari berbagai pihak seperti pelanggan, ahli, dan manajer. Semua kebutuhan tersebut kemudian ditulis dalam dokumen agar tujuan proyek jelas dan sama bagi semua pihak. Dari situ, tim menyusun rencana kerja termasuk jadwal dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan proyek. 2. Pada tahap desain, teknisi perangkat lunak menentukan cara terbaik untuk membuat aplikasi berdasarkan kebutuhan yang sudah dianalisis. Mereka memilih teknologi yang akan digunakan, memanfaatkan komponen yang sudah ada jika memungkinkan, serta menentukan alat yang sudah diperlukan. Selain itu, mereka juga memastikan bahwa sistem yang dibuat bisa terhubung dengan sistem yang sudah ada di organisasi. 3. Penerapan. Pada tahap penerapan, tim mulai menulis kode untuk membuat produk. Mereka membagi kebutuhan menjadi tugas-tugas kecil agar bisa dikerjakan secara bertahap hingga selesai. 4. Pengujian. Tim pengembang menggunakan pengujian otomatis dan manual untuk mencari bug pada perangkat lunak. Hasil pengujian juga dicek apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian biasanya dilakukan bersamaan dengan proses pengembangan, karena tim langsung menguji kode yang mereka buat. 5. Deployment. Saat tim membuat software, mereka bekerja dan menguji versi khusus lingkungan build, bukan yang dipakai pengguna. Software yang dipakai pengguna disebut produksi. Pemisahan ini penting agar pengguna tetap bisa memakai aplikasi tanpa gangguan saat ada perbaikan atau pengembangan. Tahap deployment adalah proses memindahkan hasil akhir dari lingkungan build ke produksi, termasuk pengemasan, pengaturan, dan pemasangan aplikasi. 6. Pemeliharaan. Pada tahap pemeliharaan, tim memperbaiki bug, menangani masalah pengguna, dan melakukan perubahan pada perangkat lunak. Selain itu, tim juga memantau kinerja, keamanan, dan pengalaman pengguna.
untuk meningkatkan kualitas sistem. Apa saja mode SDLC? Model siklus hidup pengembangan perangkat lunak adalah cara terstruktur untuk mengatur proses pembuatan software agar lebih terarah dan mudah dikelola. Setiap model SDLC memiliki urutan tahapan yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu membuat proses pengembangan menjadi lebih efektif dan terorganisir. Beberapa model SDLC diantaranya: pertama, model waterfall; kedua, model iteratif; ketiga, model spiral; keempat, model tangkas; kelima, model Agile. Sekian itu tadi materi yang dibawakan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.